Kalau nyampe aneh utang lunas, aneh beli nanti mobil baru. Mau sesuatu, aneh udah nggak di situ hati apa-apa. Ini hadiah dari aneh beli nanti kijang yang baru insyaallah. Kejadian tuh 2006 saya dapat itu 2 miliar. Saya bayar 1,4 miliar, sisa 600 juta. 600 juta saya ngadep Mustafa. Mus, nyampe nih doa ente. Kemarin di sini, bawa mobil losbaknya. Datang dia bawa mobil losbak itu. Saya datang. Saya waktu itu baru nerima uang muka 100 juta. Hari Rabu itu. Datang Mustafa habis subuh, dia bilang, Mus, ini terakhir ente pakai mobil ini. Hanya siapin 100 juta buat ente beli mobil baru. Hadiah aneh buat ente. Dulu aneh pernah kerja sama ente. Bener bener, masya Allah, barokah. Jadi Yusuf Mansur itu berperan sebagai apa? Dia di sana sebagai teknisinya. Teknisinya. Kan? Ya. Oh gitu. Ya yang paham tentang komputer kan dia memang. Jadi ya sebenarnya yang mengetahui tentang bisnis komputer ini ya Yusuf Mansurnya itu ya. Ya. Yang teknisi atau yang mengetahui tentang bisnis ini Yusuf Mansurnya ya. Nah ya, kalau masalah teknisnya kelihatannya ya. Tapi yang punya modal untuk itu Pak Haji Treno itu. Iya. Sebenarnya yang melaporkan pihak Yusuf Mansur ini siapa Pak? Sehingga yang melaporkan itu dari pihak Pak Heri. Pak Herinya sendiri ya, Pak? Pak Treno ya. Oh gitu. Ya karena waktu itu Pak Heri pernah cerita sama saya bahwa ya akhirnya Yusuf Mansur itu ya terpaksa kita dan karena Pak Heri kita juga nggak sendiri, mungkin ada pimpinannya langsung. Pimpinannya kan mungkin tegas diambil tindakan itu. Tapi saya pikir juga atas laporan Pak Heri. Memenjarakan Yusuf Mansur itu kan Pak Heri. Heri atau Hari lagi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya yang memenjarakan itu adalah bosnya. Yang dimana ya disetujui juga oleh big bossnya. Intinya kalau misalkan di sana ada bosnya itu rekanan Yusuf Mansur secara langsung, ada lagi big bossnya. Big bossnya nggak disebutkan namanya. Bisa jadi big bossnya itu ya Mustafa itu yang memenjarakan Yusuf Mansur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Pipi. Ya teman-teman, kemarin saya kan upload nih video tentang Mustafa. Nah hari ini saya itu upload video pendek ya, yang video shotnya itu di TikTok maupun di YouTube Short itu tentang Mustafa juga. Nah Mustafa yang diinformasikan Yusuf Mansur ini katanya teman dia waktu ya berbisnis komputer, dimana ya ceritanya di bisnis komputer itu kan yang kita ketahui di profilnya itu Yusuf Mansur katanya sampai di penjara. Nah, di sini ada dua versi ya teman-teman. Saya disclaimer dulu ya. Saya nggak menyebutkan mana versi yang benar dan mana yang versi yang salah. Yang pasti dua versi ini menunjukkan fakta yang berbeda teman-teman. Nah, di sini ada dua video. Yang pertama dari Yusuf Mansur sendiri. Nah, tapi ada video baru dari Jia TV. Saya katakan ini teman-teman bisa lihat sendiri di Jia TV. Tapi nanti saya akan tampilkan potongannya yang memang khusus yang berhubungan dengan komputer itu, dengan bisnis komputernya ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu versi dari Yusuf Mansur. Yuk teman-teman, check it out. Mustafa, teman saya. Mustafa ini pernah saya ceritakan di televisi. Ini bos saya dulu. Dulu kita impor komputer dari Singapura. Mustafa ini keren banget, karena dia anak busuran ya. Busuran di daerah-daerah Sempel sana. Tahun 94 saja keluarganya itu ngantongin 24 miliar. Itu tahun 94 itu. Saya pernah nemenin Mustafa. Dia punya rumah itu di daerah Bekasi. Suatu saat dia beli lemari Pak, saya nemenin. Itu lemari tinggi betul, hitungan saya tinggi betul. Saya bilang Mustafa, Mus, lemari dibongkar aja ntar pasang di rumah ente. Apa kata bos saya nih? Pintu ini lebih gede daripada lemari ini. Itu udah 3 meter tuh lemari itu. Tapi rumah dia itu pintunya tinggi betul.
Ya udah kita bawa ke lemari, subhanallah kaca 2 cm atau 3 cm gitu, masih tinggian lemarinya daripada pintu. Kita berdua ketawa, itu kejadian kira-kira tahun 97. Saya masih muda waktu itu, sekarang udah lumayan umur. Ketawa kita berdua, emang gak boleh belagu yang muslim. Iya nih saya masih belagu nih. Mustafa itu anak Betawi, dia ustadz dari dulu, saya malah belakangan jadi ustadznya. Jidatnya udah hitam duluan. Apa emang rezekinya masya Allah. Ini anak kalau beli durian itu sama tukang-tukangan. Jadi kalau beli durian nih Pak, dia nanya berapa duit ini durian? Satunya 20.000. Ada berapa semua? Ada sekian. Ya udah saya tapi 1 juta yang ikut kemarin. Dia siapin di belakang mobil, kita berangkat bagi-bagi durian itu sama orang kampung. Saking banyak duit. Dulu kami di IAIN yang naik motor bisa dihitung, tapi dia udah pakai mobil 3 seri. Pecah itu, nggak ketemu. 97, 98, KKN saya 97, nggak ketemu lagi 2003. Dia udah berubah penampilannya, udah pakai baju koko, pakai kain, pakai ketemu di apa namanya teras putih, pelokan, apa kabar? So sehat, nanti Anda sekarang udah punya pesantren, wah, udah punya pesantren. Ayo main ya pesantren aneh, doain aneh. Biar barokah. Ya, diatur waktunya tuh. Saya main Pak. Bayangan saya adalah bayangan Mustafa di tahun 90-an itu. Rumah kolam renang, ada ininya, ada itunya, wah luar biasa. Sekarang Mustafa punya pesantren. Saya cari alamatnya, ketemu pesantrennya di pelosok gitu. Nah, begitu masuk Pak Bupati, Pak Wakil, ini ada rumah mewah nih di sini, rumah kuning, rumahnya dia, rumah Pak Bupati kuning kan. Rumah masuk, ini pagar pesantren, ini rumah mewah ini di luar pesantren. Saya waktu itu menyayangkan, saya belum punya pondok waktu itu. Saya bilang gini, Mustafa bangun rumah kenapa bukan di dalam pesantren? Kok di luar pesantren? Ya udah saya masuk, rupanya udah disambut sama santri beliau, Pak Yusuf ya, udah ditunggu Kiai. Masuk. Nah begitu saya masuk pintu gerbang, di depan pintu gerbang itu begitu masuk itu ada rumah tuh. Bupati ada rumah jelek betul, rumah dari gedek itu, gedek bambu. Rumahnya kecil, jelek, lusuh, mengganggu pemandangan pesantren. Saya waktu itu mikir begini, ini pasti rumah penduduk yang tidak mau dibebasin. Halo, the loser. I was the loser saat itu. Bukan urusan saya, urusan Mustafa. Saya keliling tuh Mustafa. Ada keanehan, Mustafa ini pecinta mobil bareng sama saya. Saya dulu senengnya balapan. Jadi kami itu kalau udah pusing itu nge-track dari mulai berenang siang sampai Tanjung Priok balik lagi, kecepatannya 270 gitu. Dulu yang kita pakai mobilnya zaman anak muda dulu mobil dan itu Bonturan yang computerized, itu disunting lagi sehingga dia bisa lari 250 km per jam. Dulu hobi saya gitu, nggak main kayak motor. Ini untuk menggambarkan yang Mustafa ini, masya Allah. Saya ada keanehan, kok nggak ada ya mobil-mobil mewahnya Mustafa, nggak ada. Saya juga lagi jatuh, keadaan saya diambil sama Allah. Pokoknya ente kalau sombong mesti dicabut kan. Wong kita nggak punya salah aja bisa dicabut kok sebagai ujian. Apalagi kita punya salah pasti ditabokin bolak-balik. Saya nanya ke dia, mana mobil ente?
Kita Pak kalau sudah masang sound system, buka bagasi, itu sound system itu harganya bisa 4 kali harga mobil. Tapi saat itu saya tidak melihat. Mustafa ketawa aja. Cuma ada mobil losbak putih terbuka gitu, zebra, udah keliling-keliling sama dia. Ini pesantren aneh ini, doain mudah-mudahan aneh mati bawah ini. Kemarin waktu muda kemana aja, terus saya ada duit banyak tapi dia dipakai buat agamanya Allah. Cerita banyak. Terus saya buka S10 saya, ada durian yang saya sengaja beli buat nostalgia makan barang itu. Mus, ini ada beli durian nih, sore tapi cuma 4, nggak sama tukangnya. Karena posisi akhir beda nih kakak dulu. Ada cerita dikit deh, karena ada musibah ini kena masalah, masya Allah. Ngobrolnya itu di security pagar. Jadi di pagar luar gitu. Ini rumah kuning yang mewah tadi, ini rumah jelek, ini posko pesantren di sini. Saya duduk di sini. Belah durian, makan, mau nggak mau mata saya melihat itu rumah. Masih ingat ya, saya cerita tadi, saya bawa lemari setinggi 3 meteran. Ternyata Mustafa bilang muat, ternyata nggak muat. Ini rumah kecil sekali. Mustafa bilang, Sof, masih ingat Aziza? Wah masih, gimana kabarnya? Aziza itu istrinya Mustafa. Itu bidadarinya kampus zaman dulu. Pokoknya kalau dia jalan, subhanallah lah. Pokoknya orang mewah kayak begitu. Dan Aziza itu anak gusuran Kuningan, anak gusuran Sempet ketemu anak gusuran Kuningan, kayak apa Pak duitnya? Aziza juga the queen ya, dikenal sebagai ratunya kampus. Hitungannya ampo sabla, mau diajak susah tuh ampo sabla, impossible, nggak mungkin. Ampo sabla bahasa Prancis Pak. Mustafa bilang, Aziza minta yang teh doain anak-anak Anda sekarang 7. Di mana sekarang anak-anak ente sama Aziza? Ada di rumah. Kita ke rumah. Ayo, Anda sekalian pamit ya, Mus. Dia nggak apa-apa. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tanah mainan tempat ente katanya. Pakai sendal saya. Turun dari balai, posko, saya pakai sendal. Refleks. Badan saya muter ke rumah kuning itu. Sebagai representatif rumah Mustafa yang saya kenal di tahun 94 sampai 97 Pak, saya muter ke kanan. Mustafa stop. Saya ente pasti mikir rumahnya yang kuning itu. Rumahnya yang mana? Yang ini rumahnya. Saya langsung, saya kenal beliau itu. Ente ada ceritain begini aja, udah takjub. Bagaimana lagi tahu aslinya? Mus, nggak salah. Oh enggak. Itu buka pintu, lemari tadi nggak muat. Ini saya mesti duduk. Saya ini kan tidak tinggi ya, untuk tidak mengatakan pendek gitu. Saya tidak tinggi gitu. Begitu buka pintu, saya duduk. Terus ada kompor dari bambu itu, dari kayu. Bawahnya saya jadi ingat saya tahun itu juga dihempaskan Allah hingga rumah kami tanah atasnya hubungan bambu. Kalau sekarang pesantren 12 lantai gitu ya Pak, Cawgili ya. Begitu saudara masuk pesantren Darul Quran disambut sama gedung Fatihah ya, terus gedung Al-Ikhlas itu udah 3 lantai, 4 lantai, pesantren itu sengaja saya bawa ini semua biidznillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita tinggal di tanah, ya namanya lagi dicabut lah, ya begitu modelnya. Tapi saya ngeliat Mustafa ini, saya nangis betul karena teman karib ya, saya netes air mata. Mus, aneh nggak kuat ngeliat anak ente kayak begitu, anaknya kayak pindang gitu. Ini anak pengomong merah ini, anak Kirana ini. Kalau saudara berangkat dari mulai Cempaka Putih itu, Cawang sampai Cempaka Putih itu kan udah gerak Kirana itu keluarga dia itu. Nggak tega saya melihatnya,
keluar deh, kita doa di depan. Saya nangis netes, terus saya tanya Mustafa, Mus, kemana harta ini? 3. Mustafa cerita, karena ente nanya, ya udah nih cerita nih, mudah-mudahan berguna buat ente. Karena di puncak-puncaknya bisnis, tiba-tiba aneh mimpi masuk kubur, aneh dikubur. Astagfirullah, gimana nih? Gelap. Selama-lama ada cahaya, ada laki-laki nyamperin dia. Mustafa, kata nih orang menyeru, berani-beraninya kamu masuk kubur. Memangnya sudah bawa apa kamu? Amal yang kamu banggakan. Kamu berani masuk kubur. Mustafa ini ibu ya, Pak, demi Allah, anaknya lempeng, lurus, jebolan Darul Rahman, muridnya Kiai Syukran Mahmud. Dari mulai mahasiswanya nggak ada judul pegangan tangan apa, cuma memang borju aja. Ya kadang punya duit juga. Ada teman saya tiap hari makan di Padang, di warung Padang, tiap hari. Ya karena memang dia punya. Jadi bukan pemborosan juga gitu. Hari ini kita baca di Twitter, ya, di internet ada 10 pengusaha kadin, ya, yang masih muda punya pesawat jet pribadi. Biasa, saya pernah meresmikan apa namanya seorang pengusaha dari Energi Mega Persada, ya, yang punya kekayaan 24 triliun. Itu pesawat jetnya itu ada 18, ya. Karena dia nyewain pesawat. Ya kalau kata kita kelebihan, kalau kata dia ya biasa kayak mobil kijang aja. Saya nanya kemana mau harta ente? Dia ngomong, aneh mimpi besok masuk kubur, ditanya udah bawa amal apa? Saya tuh berusaha ya mencari file amal apa yang saya bisa banggain di depan malaikat Allah ini. Nyantren 6 tahun, ngabdi 1 tahun, menjadi guru di pedalaman, begini begitu nggak keluar so. Lama-lama orang ini makin meninggi suaranya. Mustafa, amal apa yang kamu sudah banggakan sehingga kamu berani masuk sini dan berhadapan dengan aku? Wah, sof, terus gede-gede putih jagung keringat saya. Sampai akhirnya Allah sayang sama saya dikembalikan dan saya bersyukur ternyata baru mimpi. Saya panggil Aziza istri saya beritahukan kepada dia tentang keadaan kubur yang saya lihat. Mustafa dikasih tahu kecil sedikit saja siksa kubur itu. Lalu apa kata Mustafa? Kata Aziza, abang imam saya nurut saya. Itu hartanya Pak dilipat disedekahkan, sisanya sedikit dibangun pesantren pribadi. Subhanallah. Wah, saya bercucuran air mata ketika dia sendiri yang menceritakan kisah itu ya. Dinolin. Terus saya tanya, oh jadi mobil-mobil itu dijual juga? Ya, apalagi mobil yang gede aja kita buang. Ini mobil losbak ini, ya ini hanya sisain 1 buat ngangkut-ngangkut sayur buat santri. 2003 saya janji sama dia itu, Bos, doain aneh yakin aneh nyampe utang aneh lunas. Kalau nyampe aneh utang lunas, aneh beli nanti mobil baru. Gak usah aneh udah nggak di situ hati apa-apa. Ini hadiah dari aneh beli nanti kijang yang baru, insya Allah. Kejadian tuh 2006 saya dapat duit itu 2 miliar. Saya bayar 1,4 miliar, sisa 600 juta. 600 juta saya ngadep Mustafa, Mus, nyampe nih doa ente, kemarin di sini, bawa mobil losbaknya. Datang dia bawa mobil losbak itu, saya datang. Saya waktu itu baru nerima uang muka 100 juta. Hari Rabu itu. Datang Mustafa habis subuh, dia bilang, Mus, ini terakhir ente pakai mobil ini. Hanya siapin 100 juta buat ente beli mobil baru. Hadiah aneh buat ente. Dulu aneh pernah kerja sama ente. Bener bener, Masya Allah, barokah tuh kan. Ya begitu teman-teman versi dari Yusuf Mansur ya. Nah, di sana mengatakan bahwasanya hubungan Yusuf Mansur dengan bosnya yang importir komputer itu kan baik-baik saja lah ibaratnya seperti itu, dan bahkan bosnya itu Mustafa itu sampai bikin pesantren dan
mensedekahkan semua hartanya itu untuk ya mungkin ya untuk amal ya, untuk sedekah untuk amal, dan disisakan untuk membuat pesantren dan 1 mobil. Nah di sana juga menegaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu mau sedekah mobil juga. Ya saya nggak tahu, pokoknya disebutnya kijang lah. Nah yang jadi pertanyaan itu gini teman-teman, orang ini kan udah kaya raya, terus dia punya mobil banyak, semuanya disedekahkan. Tapi ketika dia dikasih sama Yusuf Mansur kok mau gitu, kan buat apa? Pertanyaan kayak gitu. Lagi pula juga kalau misalkan orang udah siap membuka pesantren itu, kalau misalkan dia memang punya harta banyak, itu kan hartanya memang disediakan untuk misalkan buat pesantren gitu, bukan berarti misalkan disediakan semua terus pesantren berdiri terus cuma 1 mobil dan nggak punya safety modal gitu untuk pesantrennya. Agak aneh juga sebenarnya. Ini pertanyaan apa ya, kayak sesuatu hal yang ya saling bertentangan gitu. Masalahnya apa? Orang kaya raya ini mau sedekahkan semuanya, tapi mau nerima sedekah juga. Maksudnya uangnya sedekahkan untuk nggak tahu kemana lah, itu nggak disebutkan. Cuma mau nerima sedekah juga. Ini emang agak aneh ya teman-teman. Nerima sedekahnya dari Yusuf Mansur lagi. Ya intinya seperti itulah. Kayak teman-teman, itu versi dari Yusuf Mansur. Kita lihat versi dari ya di sini ada dari Jia TV ya. Yuk kita lihat videonya, check it out. Waktu itu diajak bisnis cloning komputer Iya. oleh tetangga saya dan rekan saya lah, Pak Haji Hari Triyono. Kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk membuka di wilayah Yogyakarta. Iya. Dia mengajak Pak Heri. Saya berangkat duluan, kemudian saya mencari beberapa tenaga untuk marketingnya. Nah, setelah saya siap, barulah Pak Heri menyusul ke Jogja gitu loh. Tapi saya sama sekali nggak tahu kalau menyusul itu dengan Yusuf Mansur. Hanya bertemu saya dengan Pak Triyono dengan Yusuf Mansur di Jogja gitu loh. Nah yang semula itu untuk Jogja dan sekitarnya tuh saya yang megang. Iya. Tapi setelah entah bagaimana alasannya kok kemudian tidak konsisten dengan apa komitmen awal gitu loh. Dan karena saya juga sudah ada perasaan kurang enak lah terhadap mereka gitu, ya akhirnya saya batalkan. Saya pulang ke Jakarta, saya nggak tahu kelanjutannya. Cuma saya tetap masih komunikasi dengan Pak Haji Heri. Nah belakangan ini Pak Heri yang cerita ya, bahwa ternyata dengan Yusuf Mansur juga bermasalah. Bermasalah, kemudian sampai akhirnya Yusuf Mansur masuk penjara lah gitu. Oke. Itu saja yang saya tahu dan yang saya ini. Jadi saya nggak. Nah kemudian akhir-akhir ini muncul berita-berita yang kurang baik lah terhadap masalah Yusuf Mansur itu. Iya. Terlibat dengan berbagai. Nah akhir-akhir ini saya mendengar ramai di YouTube tentang beberapa macam kasus yang menyangkut Yusuf Mansur itu. Tapi kalau saya pribadi sudah menduga dari awal memang gelagatnya nggak baik lah, makanya saya nggak lanjutkan. Okay. Jadi Pak Suharjito ini sebenarnya awalnya tertarik untuk berinvestasi pada bisnis cloning komputer ini ya Pak ya. Ya. Tetapi karena setelah mengetahui adanya seperti ada gerak-gerik yang tidak bagus dari Yusuf Mansur begitu Pak ya, akhirnya membatalkan begitu. Ya sebenarnya dari Pak itunya juga. Pak Heri itu ya. Saya kalau dengan Yusuf Mansur sebenarnya saya nggak kaitan apa-apa karena statusnya itu kan Pak Heri, Yusuf Mansur itu kan anak buahnya atau karyawannya Pak Heri Triyono. Jadi Yusuf Mansur itu berperan sebagai apa? Dia di sana sebagai teknisinya. Teknisinya. Kan? Oh gitu. Ya yang paham tentang komputer kan dia memang. Jadi sebenarnya yang mengetahui tentang bisnis komputer ini ya Yusuf Mansurnya itu ya. Ya. Yang teknisi atau yang mengetahui tentang bisnis ini Yusuf Mansurnya ya. Nah ya masalah teknisnya kelihatannya ya. Tapi yang punya
modal untuk itu Pak Haji Treno itu. Iya. Sebenarnya yang melaporkan pihak Yusuf Mansur ini siapa, Pak? Sehingga Yang melaporkan itu dari pihak Pak Heri. Pak Herinya sendiri, Ya, Pak? Pak Treno ya. Oh, begitu. Ya, karena waktu itu Pak Heri pernah cerita sama saya bahwa ya akhirnya Yusuf Mansur itu ya terpaksa kita dan karena Pak Heri kita juga nggak sendiri, mungkin ada pimpinannya langsung. Nah, pimpinannya kan mungkin tegas diambil tindakan itu. Tapi saya pikir juga atas laporan Pak Heri itu. Oke, begitu ya teman-teman, itu versi dari Jia TV. Di sana menyebutkan bahwasanya yang memenjarakan Yusuf Mansur itu kan Pak Heri. Heri atau Hari lagi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya yang memenjarakan itu adalah bosnya. Yang dimana ya disetujui juga oleh big bossnya. Intinya kalau misalkan di sana ada bosnya, itu rekanan Yusuf Mansur secara langsung, ada lagi big bossnya. Big bossnya nggak disebutkan namanya. Bisa jadi big bossnya itu ya Mustafa itu yang memenjarakan Yusuf Mansur. Nah di sini kan kalau misalkan yang disebutkan yang disebut di sana rekanan Yusuf Mansur itu Pak Heri dan big bossnya itu Pak Mustafa, berarti secara tidak langsung ada hubungan tidak baik antara Heri dengan Yusuf Mansur dan big bossnya sendiri itu. Ya saya nggak tahu namanya, itu versi yang Jia TV nggak menyebutkannya. Tapi kalau misalkan benar itu Mustafa, saya rasa hubungannya nggak akan baik gitu. Karena apa? Ya dalam tanda kutip ya, yang pertama ya intinya pertama Yusuf Mansur sudah mengecewakan. Keduanya ya sudah dipenjarakan juga oleh sama big bossnya itu. Jadi saya rasa hubungannya nggak akan baik gitu. Ini kita lihat dari fakta ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini teman-teman yang nuntut Yusuf Mansur itu teman-teman TKW itu kan hubungannya nggak baik dengan Yusuf Mansur. Dan ketika ditemui pun nggak baik gitu. Jadi aneh juga kalau misalkan orang yang memenjarakan Yusuf Mansur, terus Yusuf Mansur jadi baik sama dia, saya rasa agak aneh gitu. Karena ya nggak ada fakta yang membuktikan bahwasanya Yusuf Mansur itu seorang pemaaf gitu. Atau misalkan Yusuf Mansur itu ya orang yang ya ibaratnya mau gitu, misalkan contoh kayak karyawannya, malah dalam sebuah video itu kalau dia jadi presiden itu kayak tanda kutip mengancam gitu kan. Agak aneh kalau misalkan ada kronologi yang menyebutkan bahwasanya kalau big bossnya atau disebut yang kalau andai kata itu Mustafa ya memenjarakan Yusuf Mansur, terus dia jadi baik dengan Yusuf Mansur, agak aneh. Apalagi nerima sedekah Yusuf Mansur kan agak aneh sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Kita lihat fakta-fakta berikutnya ya teman-teman. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.